Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita di surah Al-An'am. Insyaallah akan membahas ayat 95 hingga 97. Yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Faliqul isbahi wa ja'alal layla sakanan والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah telah menumbuhkan dari biji-bijian dan dari benih-benih, ya. Jadi ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah menciptakan tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi. Dia faliq itu artinya membelah, dia yang membelah al-hab, ya, biji, ya. Nah, jadi kalau kita lihat biji itu dia pasti ada belahan. Kalau kita belah, ya bisa terbelah gitu. Dan dari situ nanti tumbuh, ya, tumbuh-tumbuhan. Ya, wan nawa, ya, ini benih. Ya, kalau nggak salah ini dipakai buat, ya, yayasannya Pak Wawan almarhum, ya, An-Nawa. Pas minta dikasih, ya, nah, saya ini An-Nawa artinya benih, ya. Nah, wah ini bagus nih katanya. Ya, maka, ya, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat lemah, ya, sangat lemah. Tapi coba nanti bisa jadi pohon mangga yang keras, ya, pohon duren. Nah, ini nggak ada durennya, nggak lagi nggak musim, ya. Nah, di kebun raya Bogor kita lihat pohon yang harus berapa orang keliling untuk bisa merangkulnya itu.
ya. Itu dari benih, ya, dari biji yang dibelah oleh Allah, dari benih yang kecil bisa jadi pohon-pohon yang kuat, yang besar seperti itu. Ya, jadi ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa, maha ya menumbuhkan, menciptakan ya ciptaan-ciptaannya yang luar biasa. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya. Dari yang mati dikeluarkan yang hidup. Nah, banyak sekali ini contohnya dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya misalnya itu tadi tanah yang mati, Allah turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ya. Allah keluarkan ya dari tubuh yang sudah mati, ya, apakah itu manusia atau binatang, ya, kucing mati, tikus mati, nanti keluar ulet ya hidup. Jadi Allah keluarkan dari yang mati itu benda yang hidup. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian seperti telur gitu kan, benda mati, tapi darinya nanti keluar ya, benda hidup. Ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan ini ya, yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa mengeluarkan benda yang hidup dari yang mati. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan dia yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, ya. Tubuh kita ini misalnya keluar rambut, ya, kita hidup keluar rambut ini mati. Buktinya kalau dicukur, dipotong kita nggak kesakitan. Ya benda mati. Nah, ya. Nah, kuku, bulu, macam-macam, ya. Nah, ini dari yang hidup Allah keluarkan yang mati. Nah, ini. Ada pula yang memberikan pengertian ya bahwa seperti anak yang soleh ya, ini kan seperti yang hidup ya dalam keimanan, dilahirkan dari orang tua yang durhaka, dari yang kafir ya. Nah, ini Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, artinya hatinya mati, dan sebaliknya begitu ya. Nah, maka inilah dzalikumullah ya, itulah Allah yang maha berkuasa ya, yang maha bisa melakukan apa saja ya. Dzalikumullah, yang mempunyai sifat-sifat yang demikian itu dialah Allah ya. Fa anna tu'fakun, maka mengapa kalian masih berpaling ya. Sudah ditunjukkan bukti-bukti yang nyata seperti ini di hadapan kalian ya, keluar dari yang mati itu benda yang hidup, keluar dari yang hidup itu benda yang mati ya. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, tapi kalian masih tidak mau beriman kepada Allah ya, masih tidak mau tunduk kepada Allah ya, terutama ketika ayat-ayat ini diturunkan saat Rasulullah berdakwah di Mekah menghadapi orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, dengan keterbatasan ilmu mereka dibuka wawasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ya tidak segera beriman ya, tidak segera menyatakan keimanannya. Kalau keyakinan sudah ada
Ya, wih bener juga ya. Tapi mau beriman itu gengsi, ya, gengsi. Ya. Nanti dibilang apa kata masyarakat kalau kita beriman. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu merasa gengsi sehingga mereka segera beriman. Begitu. Falikul isbahi wa ja'lul laili sakana. Falikul isbah. Dia yang menyingsingkan pagi. Ya. Jadi waktu ini juga berjalan, ya, sehingga pada saatnya seperti terbelah. Ya. Kalau kita biasa berada di masjid setelah sholat subuh berjamaah, diam di masjid, ya, itu akan merasakan, ya, perjalanan terbelahnya malam ini, ya, pelan-pelan muncul agak terang, ya, muncul agak terang, tambah terang sampai waktu syuruk datang. Nah, ya, nah jadi ini Allah yang membelah itu. Allah yang menyingsingkan pagi itu, ya, diperjalankan matahari ini sehingga kemudian membelah malam itu menjadi siang, ya, menjadi pagi, ya. Nah, ini semua adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakana, dan dia menjadikan, ya, malam itu sebagai saat untuk beristirahat. Sakan, ya, artinya tenang, tidak berisik, tidak rame gitu. Ada, ya, tanda, ya, dalam bahasa Arab yang kalau ada tanda itu maka terjadi tenang, diam, sukun, ya. Nah, hurufnya disukun, artinya sudah nggak bunyi lagi deh. Nah, itu sakan, itu sakan itu artinya tempat tinggal, ya, tempat tinggal untuk apa? Untuk menjadi tenang, ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, ya, litaskunu ilaiha, agar supaya kamu merasa tenang, tentram kepadanya. Nah, jadi ini adalah, Allah jadikan itu malam. Malam itu saat tidak ramai, tidak berisik. Maka kalau kemudian ada malam dibikin, ya, ribut, horek gitu ya, ada musik horek, ya. Bahasa Jawa horek itu goyang gitu ya. Ya, rumah sampai kacanya pecah karena kekuatan musiknya itu berapa ribu kilowatt gitu ya. Katanya sih yang punya rumah senang, ya, kaca-kacanya pada pecah, pada retak rumahnya. Ini namanya tidak sesuai fitrah, ya. Nah, kalau fitrahnya orang rumahnya pecah rusak, ya harus ngeluarin duit untuk mengeluarkan, untuk membiayai perbaikan, ya. Nah, ini musik horeg, ya. Kalau MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram musik yang seperti ini, ya, tapi mereka pecinta musik horeg ini nggak terima di fatwa haram itu. Nah, ini. Padahal memang malam itu saat yang, ya, saatnya tenang. Ja'alal laila sakana. Allah jadikan malam itu untuk tenang, untuk istirahat, ya. Nah, maka ini adalah merupakan sunnatullah, ya, sunnatullah. Di ayat pertama surah Al-An'am ini Allah telah menyatakan wa ja'aladz dzulumati wan nur. Allah yang menjadikan kegelapan dan cahaya, ya, kegelapan malam untuk istirahat, untuk tenang, ya, ya.
dan an-nur cahaya dari pagi itu orang berusaha, beraktivitas, bekerja ya. Nah, ini semua adalah merupakan saat-saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya orang itu memilih waktu-waktunya ya. Tenang di waktu malam ya, pada waktu siangnya, pagi itu beraktivitas ya, jalan ke sana, jalan ke sini. Wasyamsa wal qamara husbana ya. Dan matahari dan bulan untuk perhitungan. Ya, perhitungan. Baik perhitungan secara syamsiyah, kalender syamsiyah, ya, matahari maupun kalender komaria yang berdasarkan bulan, perjalanan bulan itu sendiri. Ya, kita kalau waktu-waktu sholat perhitungannya dengan matahari, ya, matahari tepat di atas bergeser, nah, masuk waktu zuhur, ya, Pak. Bayangan seperti benda geser dikit masuk waktu asar. Matahari terbenam waktu masuk maghrib. Matahari ya telah hilang warna merah di langit masuk waktu isya. Begitu mulai ada fajar sodik ya, fajar sodik masuk waktu subuh. Nah begitulah perjalanannya, itu perhitungan, diperhitung. Dan dari perjalanan matahari diambil rumusnya, diteliti, keluarlah itu maghrib 17.56, isya 19.06. Udah nggak perlu lihat-lihat ke langit lagi tanda merah, udah lihat jam aja. Ada waktu subuh ya, waktu tulu ya, syuruk dan seterusnya, ada semua bisa husbana, dihitung, bisa dihitung ya. Kemudian untuk bulan-bulan ya, hijriyah, bulan Qamariyah berdasarkan bulan untuk menentukan hilal dan sebagainya ya, itu berdasarkan perjalanan bulan ya, ketinggiannya berapa, sudut elongasinya berapa, mungkin apa sih tidak terlihat. Nah, begitu terlihat masuk bulan baru. Nah, seperti itu. Jadi diperhitungkan, semua dihitung ya. Semuanya dihitung. Nah, maka ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya itu dengan sangat teliti. Sehingga nggak ngacak. Perjalanan matahari, bulan, bumi berputar nggak ngacak. Sehingga bisa jadi hitungan, jadi rumus. Bisa diambil rumus, bisa diambil sebagai metode-metode perhitungan dalam ilmu hisab ya. Jadi untuk menghisab itu ada ya perhitungannya dari yang sederhana dulu, sulamun najirain ya, cara menghitung ya, hilal, kemudian tambah modern sampai perhitungan yang lebih ya akurat, nyukom, macam-macam perhitungan ya. Nah itu ya karena orang juga berkembang cara berpikirnya, menghitungnya lebih akurat dan seterusnya. Dzalika taqdirul azizil alim ya. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yaitu jadi takdir ya, ketentuan. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ngacak, enggak berubah-berubah. Ya sudah ditentukan oleh Allah sehingga bisa jadi perhitungan. Coba kalau ngacak enggak bisa dihitung ya. Dalam diri manusia ada orang misalnya hamil ya, patokannya itu biasanya 9 bulan 10 hari kan gitu ya. Ditanya mulai kapan berhenti haid ya, kemudian dihitung, oh ini nanti lahirnya segini, itu ada perhitungannya karena perhitungan. Walaupun ada beberapa yang menyelisihi, tapi itu enggak dominan, yang banyak itu ya yang sesuai dengan perhitungan. Nah itu ya, gajah berapa tahun ya, 2 tahun katanya ya,
guntingnya tuh hamilnya tuh 2 tahun, ya baru dia melahirkan. Ya, jadi macam-macam ada perhitungannya. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah ya perhitungan yang dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi Allah itu Maha Mengetahui. Semua itu karena dia ciptaan Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia inilah yang sangat terbatas ilmunya, ya. Tapi dengan mengamati apa yang sudah diciptakan oleh Allah itu menjadi faham, menjadi pintar, menjadi kemajuan sampai seperti sekarang ini ya karena perjalanan alam ini, bulan, matahari, ya, bintang dan sebagainya itu adalah merupakan yang bisa dihitung, ya. Nah, husbanan itu bisa dihisab, bisa dihitung. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian manusia, ya. Enggak ada kepentingannya untuk Allah karena Allah penciptanya. Tapi untuk kalian, ya. Apa yang Allah ciptakan? An-nujum, bintang kemintang, ya. Bintang-bintang di langit. Rasi-rasi bintang, ya. Litahtadu biha. Nah, dari kata al-hidayah, litahtadu dari kata al-hidayah. Litahtadu untuk kamu menjadikannya sebagai petunjuk, ya. Fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan, ya, saat gelap-gelapnya daratan maupun lautan, ya. Di saat itu, ya, orang berjalan dalam perjalanan di tengah padang pasir, dia di atas untanya ketika malam sudah nggak ngelihat apa-apa, petunjuknya bintang. Oh bintang arahnya, ya. Saya kalau subuh itu ke masjid itu lihat itu ada bintang-bintang yang memang posisinya dari dulu, dari saya masih kecil ya seperti itu. Ada kayak layang-layang, ada. Itu tetap nggak berubah, bergeser. Dia mungkin tepatnya di selatan, utara, tapi posisinya seperti itu, subhanallah. Ya, kita perhatikan. Nah, itulah yang dijadikan pedoman dalam perjalanan. Dan unta itu pintar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat itu. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu pintar. Jadi kalau tuannya itu mau pulang sudah nggak tahu alamatnya itu, untanya suruh lihat bintang. Oh, dia lihat, tahu deh jurusan rumahnya ke Mekah mana kemana, udah tahu dia, ya, pintar. Ya. Nah, dan juga di lautan, nahoda kapal, ya, itu menggunakan bintang itu untuk perjalanan. Mereka ahli sekali itu dalam melihat, ya, arah dalam perjalanan itu, ya. Itu luar biasa. Nah, jadi itu semua adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bintang-bintang di langit itu dijadikan oleh Allah, ya, dia posisinya tetap, ya, tidak bergeser-geser, tidak ngacak sekali ke sana sekali ke sana. Dia luar biasa, ya. Qad fassalnal ayati, sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi sudah dijelaskan, fassalna itu tafsil, ya, penjelasan yang luar biasa. Sudah di, ya, dasar-dasar untuk kemudiannya nanti menjadi ilmu yang dikembangkan, itu luar biasa. Penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ayat-ayat ini menunjukkan bahwa semua benda-benda di langit, matahari, bulan,
ya, kemudian bintang-bintang itu bisa jadi alat perhitungan dan sebagainya. Sudah dijelaskan oleh Allah ya dasar-dasar ilmunya. Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui, yang mau belajar. Ya, jadi kalau orang belajar, jangankan orang yang beriman, orang kafir pun kalau mempelajari itu luar biasa. Ya, dia bisa mengambil ilmu-ilmu ini, sehingga ketika mereka yang mengembangkannya, mereka yang mendapat kemajuan, kan begitu. Ya, ceritanya dulu Presiden B.J. Habibie itu kan dia belajar sekolahnya itu di Jerman, ya, di Jerman. Dia sekolah di ya tempat di sekolahnya itu ya dia Pak Habibie ini nggak bisa ranking 1, ranking 1, 2 itu adalah 2 orang Yahudi, ya 2 orang Yahudi, ya laki perempuan, ya. Terus dia Habibie sudah berusaha sudah ini nggak bisa, akhirnya dia nanya, apa sih kok kalian ini nggak bisa dikalahkan? Ada deh katanya. Nah, penasaran sampai akhirnya karena terus nanya, akhirnya dikasih tahu ya bahwa kami setiap malam itu ya mandi kemudian baca Al-Qur'an. Loh, Al-Qur'an kan kitabnya orang Islam. Ya. Ya udah pokoknya itu yang kami lakukan, itu terdapat kebenaran. Kami tidak mengimaninya tapi kami membacanya. Jadi dia bisa membaca Al-Qur'an. Ya, kami membaca. Ya. Oh, seperti tertampar dia. Saya orang Islam aja nggak baca, nggak memperhatikan. Akhirnya Pak Habibie itu setiap malam terus mandi, berwudu, ya, sholat tahajud. Nah, kalau orang Islam kan pakai sholat tahajud. Habis itu dia baca Al-Quran, baca Al-Quran. Akhirnya ranking 1. Ya, yang Yahudi nyesel. Wah, ini gara-gara dikasih tahu, ya, jadi terkalahkan. Nah, jadi begitu. Ini liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mau belajar, mau mengetahui, mau mencari ilmu. Ya. Nah, maka di sini kita perlu untuk ya semakin menjadikan Al-Qur'an ini adalah sebagai ya bacaan utama kita. Jangan sampai kita lewat ya. Sehari gak baca Al-Qur'an ya. Kalau bisa jadikan sebagai bacaan tetap ya, wirid Quran ya. Jadikan wirid ya, artinya bacaan yang dijaga. Sehari 1 juz, itu ada grupnya tuh Odoj, one day one juz ya. Itu bagus. Luar biasa itu yang bikin itu, masya Allah pahalanya banyak sekali itu, karena menjadikan orang jadi baca Quran sehari 1 juz ya. Nah, kalau grupnya 30 orang 1 bulan itu 1 ya, khatam, 1 kali khatam gitu kan. Terus seseorang yang baca 1 kali 1 hari 1 juz juga 30 hari dia khatam ya. Masya Allah ya. Nah, jadi inilah hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Di dunia ini kan ada yang disebut relasi lintas, EO, ISIS, AIS. Itu apakah Islam itu dari Islam atau bukan? Iya. Ada orang juga yang diramakan kalau EO itu relasi seperti ini, Iya. ISIS seperti ini. Iya. Iya. Baik. Jadi kalau rasi bintangnya itu memang Allah yang menciptakan. Susunannya seperti ini, posisinya di sini dan sebagainya itu ada. Ya, kalau kita melakukan hisab untuk ru'yah gitu ya, para ahli hisab di Kemenak apa itu kan ada ahli-ahli hisab, itu merujuknya ya bintang-bintang itu
posisinya Leo di mana saat ini, ada semua. Cuma kemudian mengaitkan dengan nasib itu yang kemusyrikan, ya, karena nasib bukan ditentukan oleh rasi bintang tersebut, ya. Kita tidak dibenarkan untuk mempercayai, ya, kata ramalan bintang, ya, ini yang Leo ini pada bulan ini nanti, ya, atau pekan ini kamu akan mengalami kesialan. Itu haram, itu tidak boleh dipercayai. Mendatang nyoba-nyoba lihat dia nggak boleh, ya. Nah ini kan seperti dukun, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi peramal, mendatangi saja gugurlah sholatnya 40 hari. Nah ya, itu mendatangi, nggak percaya, cuman mendatangi. Nah kalau mempercayai, siapa yang mendatangi peramal dan mempercayainya apa yang dia katakan, maka dia telah lepas dari apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ya, jadi lepas dari Islam. Nah, ya, jadi mendatangi nggak boleh, apalagi mempercayai. Ya, jadi nggak usah dibaca kalau ada rasi bintang lewat, jangan di ini, ya, jangan nyoba-nyoba pengen lihat aja gitu, ya, gugur 40 hari sholatnya, ya. Nah, tidak mempercayai. Nah, kalau tidak mempercayai tapi sering lihat, lama-lama ini juga, wah, harus hati-hati ini. Wah, bakal ada, ya, dapat ini nih, dapat untung nih, ya. Jadi mulai ada timbul, ini nggak boleh, ya, ya. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada posisi-posisi bintang-bintang tersebut, ya. Nah, jadi kalau itu ilmunya memang ada, ya. Nah, karena itu kan eh, eh, apa namanya, ada ilmu tentang rasi bintang, itu ada tentang nasib yang berkaitan dengan itu yang nggak boleh, ya. Tapi kalau rasi bintangnya itu sendiri memang ada, ya, dalam menghisap, ya, ilmu dalam untuk melihat hilal awal bulan itu memang didasari dengan rasi-rasi tersebut, ya. Kapan waktu ijtima, kapan ini, seperti itu, ya. Kalau ramalan cuaca gimana tuh? Ya, jadi kita menamakannya aja ramalan, sebetulnya bukan ramalan. Kalau ramalan itu dukun. Ya, kalau ramalan dulu lama, ya, masih TVRI doang adanya ramalan cuaca. Ya, saya masih kecil ingat itu kalau sudah malam, ya, jam 9 ada ramalan cuaca ini. Nah, sebetulnya itu perakiraan, ya. Artinya berdasarkan awan yang di sana berkumpul sekian, kecepatan, ya, kecepatan angin sekian, ya, maka awan ini akan dibawa ke daerah ini, dan di sana kondisi garamnya itu sudah ini, jadi dia akan turun hujan. Nah, bisa diperhitungkan karena semuanya ilmu dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Allah yang mengirim awan-awan itu, ya, dia dari laut, ya, dia dari laut yang dipanasi oleh matahari sehingga menjadi awan yang bergumpal. Nah, itu laut asin kan. Nah, maka asinnya itulah nanti yang pada posisi tertentu dia akan menjadi air hujan. Di dalam Al-Quran ada, ya. Nah, ketika terjadi, ya, paceklik di suatu tempat, orang sudah berpikir apa, awan itu diupayakan, ya, ke suatu tempat disemprot garam, ya, turun, tapi tumbuhan malah mati, ya, karena kondisi garamnya itu berbeda kalau dia alami yang diciptakan oleh Allah, yang diangkat oleh Allah ke langit itu,
Nah, jadi begitu. Jadi istilahnya orang sudah bisa berhitung dan bisa membuat perkiraan gitu ya. Oh, ini bakal di mana. Seperti itu. Jadi itu perakiraan ya, bukan ramalan sebetulnya. Iya. Iya. Silakan, Pak. Kalau hujan, itu hukumnya hanya Allah yang tahu ya. Hujan. Oh, nanti malam hujan. Iya. Bisa besok hujan. Betul. Nah, satu pun manusia tahu. Tidak ada. Ya. Itu pun bisa nahan hujan itu pemahamannya bagaimana? Iya. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu memang hanya Allah yang menurunkan hujan dan dia sendiri yang tahu kapan ya hujan itu akan turun dan di mana ya. Itu ilmunya hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata ya. Sedangkan manusia tidak ada yang mengetahuinya. Nah, namun kemudian ya orang mengklaim dia bisa menahan hujan supaya tidak turun. Nah, itu bohong sebenarnya ya. Nah, dia ini berkolaborasi gitu ya dengan setan ya. Oh, kamu bisa aja nanti ini ya. Nah, kita bantu gitu, kita bantu katanya. Ya. Syaratnya ini itu dan sebagainya. Karena jin-jin kafir itu juga merokok biasanya minta rokok yang mahal ya. Lisong dulu zamannya lisong gitu ya, rokok yang gede. Itu seneng jin itu ya, yang berasap begitu ya. Nah, maka kemudian dia akan berusaha meyakinkan untuk menjadikan orang yang ya punya hajatan misalnya ya supaya aman ya, dia bisa tidak takut hujan ya. Maka dia akan memberitahukan ya. Atau dia mengatakan bisa menahan, ini bakal turun hujan tapi kita bisa menahan ya. Nah, di surah Luqman ya ayat 34 Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Nah, ini hanya Allah yang tahu tentang hujan itu turun di mana. Nah, maka pada peristiwa ya di apa? Malandika apa? Lombok. Mandalika itu dukunnya Rara itu dia tetap hujan aja ya, dia begini tetap hujan nggak mempan ya. Jadi tidak ada itu klaim bisa menahan hujan, dukun didatangkan, nggak ada. Itu hanya kebohongan ya. Ya memang ada unsur-unsur setan yang ingin menyesatkan manusia supaya tidak lagi minta tolong kepada Allah tapi kepada makhluk-makhluk itu. Nah, jadi timbul kemusyrikan, mau mengadakan ya sesuatu yang harusnya diisi dengan ketaatan malah memintanya kepada yang selain Allah, jadi kemusyrikan. Jadi yang hanya tahu hanya Allah dan yang bisa mengalihkan hanya Allah. Jadi kalau ingin ini saat mendung ya minta kepada Allah, ya Allah jangan kau turunkan hujan selama acara ini berlangsung ya. Ya alhamdulillah saya pernah itu selesai acara turun hujan ya. Nah, jadi alhamdulillah kita langsung aja kepada Allah yang Maha Kuasa seperti itu. Ya. Baik, inilah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, limpahan rahmat, ampunan buat kita semuanya dan buat saudara-saudara kita yang sedang atau yang sudah
meninggalkan kita, dan juga saudara-saudara kita sedang berjuang di Palestina, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemenangan, ya, dan musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.